tentang The Park Jabar ini sebenarnya apa sih Kang gitu. Kan kalau dari namanya The Park gitu, apakah ini tuh taman atau apa gitu. Teman-teman juga yang mau nyobain latihan baseball, softball dan lain-lain bisa. Karena dari pengalaman magang ini Kang Gali diangkat jadi pegawai. Lebih memilih mengorbankan jangka waktu kuliah yang lebih panjang dibanding aku mengorbankan kesempatan aku buat bikin relasi gitu. Percaya soal integritas dalam sebuah tugas magang, koneksi juga perlu dibangun gitu ya. Broadcasting from The Park Jabar. Welcome back to Podcast on Vacation. Halo teman-teman semua, Insan Jaswita balik lagi di Podcast. Nah, kali ini aku Faras gak sama Ardan, tapi aku gak cuma sendiri nih. Ada seseorang yang spesial banget, yaitu kuncennya The Park Jabar. Welcome to Kang Gali. Hai. Halo. Kang Gali, aku mau ngajak keliling boleh nggak? Boleh banget. Nih, Kita karena- jalan-jalan ya. Betul, karena Kang Gali kan kayaknya udah hafal banget nih area sini. Aku mau cari tahu tentang The Park Jabar ini sebenarnya apa sih Kang gitu. Kan kalau dari namanya The Park gitu, apakah ini tuh taman atau apa gitu. Tapi banyak toko-toko gitu Kang. Oke. Nah, mungkin The Park Jabar, kalau dari namanya kan The Park Jabar tuh taman ya, park Ya. tuh. Nah, tapi nama lainnya kan Pasar Kreatif Jawa Barat. Jadi di sini ada beberapa UMKM, spesifiknya 32 tenan untuk saat ini. Jadi selain kafe-kafe juga bisa olahraga nih. Faras kalau misalkan mau olahraga di sini bisa banget. Oh bisa, olahraga apa aja tuh Bener. Kang? Bisa jalan pagi, bisa Oke, jogging jalan. juga boleh. Oh jogging boleh. Betul, gitu. Oke. Nah, sekarang sabar. kisi-kisinya Mm-mm. udah ada ini. Oh jadi ini tuh Salah bocoran satunya, ya? betul, Buat salah bocoran. satunya ini. Ada betting Seru sih. cage, jadi buat teman-teman juga yang mau nyobain latihan baseball, softball, dan lain-lain bisa. ke Ini sini. waktu trial saya ikut Kang. Oh gitu? Iya, dapatlah 3 bola kepukul mah. Sisanya enggak? Sisanya enggak miss gitu. Oke. Ini tuh kan ada makanan-makanan, sebenarnya di sini tuh nggak cuma makanan Indonesia doang ya. Betul, dan banyak UMKM yang memang dimulainya di sini. Oke. Gitu. Nah, kayak Jabarano kan sekarang udah ada beberapa cabang. Banyak ya. Nah, awalnya Di tuh Braga sini. gitu ya. Betul, di Braga. Oh jelas. jadi awalnya tuh sebenarnya di sini. Betul, di sini. Oh, oke, aku baru tahu sih. Yuyuy. Kalau jam operasionalnya? Jam operasionalnya kalau di kita area, untuk area itu dibuka 24 jam. Oke. Kamu kalau mau kesini jam 12 Iya, malam juga ada nongkrong soalnya. malam-malam gitu ya, masih ada. buka. Gitu. Bisa ada yang pulang kerja gitu kan. Aduh pengen bengong dulu. Nah, boleh di The Park itu areanya dibuka 24 jam. Oke. Gitu. Tapi Kang, kayaknya kita nggak cuma sendiri nih sebenarnya aku. Oke. Ada surprise-nya. Aku bawa Oke. temen ke sini, tapi dia tuh Siapa ada di sebelah sana. Oke. Jadi kita harus ke sana dulu, Kang. Kita susulin. Susulin. Boleh. Oke. Dan jadi ini aku bawa surprise buat kamu dan Kang Gali, ini dia surprise-nya. Aduh, Jadi siapa nih? sebenarnya aku nggak sendiri. Aku Lu dari kenalin dulu kelas dong. Ardan, Kang. Oke. Dan saya udah membawa chicken Wah, wings-nya ini surprise-nya Korea. sebenarnya. Surprise-nya yang ini nih. sebenarnya. Dari Yang ini mah surprise. additional-nya aja. Oke. Jadi nih Dan, spill sedikit tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol duluan nih, curi start sama Kang Gali. Kang Gali itu salah satu manajerial di sini nih. Tapi FYI-nya beliau ini alumni Minty batch berapa Kang? betul. Batch Batch 5 ya? Batch Iya. 5. Di Jaswita juga Iya, 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 iya. Aku MSIB batch 5 di Markom. di Markom sama. Markom juga. Batch Markom 5. juga sama. Betul. Senior kita ya, Ras. Senior kita. Salma mater kita. Satu alma mater ya, bener-bener Sama lagi. termagang. Satu alma mater magang gitu. Nah, Kang Gali ini FYI dulu karena waktu batch 5 tuh sebenarnya awal pertama kali Jaswita join di kampus MSIB, mereka kan. betul. Iya, betul. Betul. Itu pengalaman Kang Gali sebagai pertama berarti ya bisa pertama. dibilang angkatan pertama di Jaswita tuh gimana Kang? Kalau ditanya pengalaman, ya seneng lah pasti gitu ya. Iya. Kalau saya MSIB-nya juga udah seneng kan. Iya. Terus jadi bagian dari pertama mungkinnya di Jaswita buat Insan pertama. Jaswita ya. Bener. Insan Jaswita pertama. MSIB Pegang pertama pertama. di Jaswita ya satu kebanggaan sendiri lah buat Iya. aku dan teman-teman saat itu. Karena waktu itu sebetulnya kalau aku pribadi aku nggak tahu Jaswita tuh pertama Apa? atau Gitu. nggak Jaswitanya tahu, cuman Jaswita ini baru pertama kali ngadain MSIB, aku nggak tahu, kirain memang udah ada sebelumnya. Iya. Terus pas udah masuk keterima ternyata
baru pertama kali. Angkatan pertama di situ. Betul. Jadi, wih, keren nih. jadi pertama gitu. Ya, Pionirnya lah ya. ya Satu bisa pionir. dibilang gitu. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih Kang selama magang? Karena dari yang aku tahu nih ya, dari mata-mata yang aku dengar gitu, Kang Gali ini sebenarnya sama kayak aku, one man standing alias kayak cowok satu-satunya kan. Ya, Kalau aku betul. tuh sekarang cewek satu-satunya Kang. Iya. Pasti terlepas dari itu mah ada aja kan kayak kesulitannya, tapi mungkin memang bisa diatasi. Tapi dari Kang Gali sendiri nih, waktu itu apa yang dirasa? Sebagai anak cowok satu-satunya. Anak cowok satu-satunya. Sebagai cowok satu-satunya. Yang paling ganteng sendiri gitu Ya, ya. Paling harus ganteng sendiri. sendiri. Iya. Jadi waktu itu aku menti di Markom cowok satu-satunya, sisanya teman-teman cewek. Jadi kalau misalkan memang ada agenda keluar atau agenda yang malam, misalkan kan ya kita ada beberapa rapat yang harus malam. Ya wayahna gitu ya. Wayahna gitu. Jadi aku gitu satu-satunya yang diajak ke sana ke sini lah jalan-jalan. Apalagi kalau misalkan ke unit bisnis. Kayak waktu itu ke Waduk Dharma. Ya kalau dibilang capek ya capek lah, aku cuma sendiri gitu. Iya. Tapi jadi punya pengalaman lebih gitu. Waktu teman-teman bareng-bareng kita ke sana, aku sebelumnya udah pernah ke Waduk Dharma. Terus teman-teman yang lain belum pernah ke PSP, aku udah pernah ke PSP. Gitu. Jadi nampak tilas gitu ya, Kang Betul. Gali tinggal nampak tilas, yang lain kayak, wah ini di mana? Saya Iya. di mana? Aku udah pernah ke toilet Waduk Dharma duluan. Oh gitu. Udah pernah setor duluan ya di situ, Betul. Iya. investasi duluan. Udah pernah investasi duluan gitu. Jadi ya serunya karena jadi punya pengalaman lebih mungkin ya untuk berkunjung Iya. khususnya gitu. Terus jadi punya cerita banyak juga karena di luar jam kerja aku masih ikut kan, jadi punya pengalaman sendiri lah, seru gitu. Ya, pada saat itu Kang Gali ngerasa karena formasi Kang Gali cowok sendiri nih. Waktu itu project-projectnya disesuaikan gak sih Kang? Karena banyaknya cewek, mayoritas cewek, Kang Gali cowok sendiri, jadi projectnya tuh jadi terbatas atau memang banyaknya memang lebih ke arah harus cewek gitu yang ngejalin projectnya? Enggak juga sih, karena kita waktu itu sesuai arahan aja dari mentor gitu. Kalau misalkan memang kita bikin konten, ya udah kita bikin konten gitu. Walaupun talent cowoknya cuma satu, jadi wayahnya cuma ya udah gitu. Satu-satunya cowok jadi harus ada terus kan gitu. Jadi ya kalau memang bikin konten, kalau meeting kalau bisa sama cewek ya sama cewek, kalau misalkan memang lagi kebetulan yang bisanya aku ya sama aku. Jadi nggak ada kendala dari segi karena aku cowok satu-satunya terus jadi dibedain gitu proyekannya, enggak sih, Tetap sama-sama membuka peluang buat semuanya ya. Iya, sama iya. aja. Gitu. Jadi menarik ya nih Dan, kayak sebagai anak magang gitu ya, yang bikin menarik nih buat ngobrol sama Kang Gali adalah karena dari pengalaman magang ini, Kang Gali diangkat jadi pegawai. Itu kan impian setiap anak magang. Setiap anak nggak sih? magang. Ya, itu kenapa bisa tuh Kang? Kayak menurut Kang Gali apa yang membuat Kang Apa ya? Gali itu kan bisa dibilang unggul gitu ya? Ya, Dilirik sama aja lah. lah. Iya, Kalau- dilirik gitu. Kalau unggul mungkin sama aja, mungkin kebenaran aku yang di Bandung. Oke, oh gitu. Karena kebenaran Merendah ya, merendah untuk Merendah. roket. teman-teman di marketing saat itu di Markom tuh yang satu orang Tasik, Oke. ada Hani, shout out Hani. Terus ada Disa juga, Disa orang Aceh. Wah, jauh ya? Terus ada Ujung banget. Miftah orang Bengkulu, jauh. Terus Antik orang Sumedang. Mungkin karena kebenaran aku aja orang Bandung, Iya, iya. jadi aku yang diambil mungkin. Rezekinya itu. gitu ya. Iya, iya. Rezekinya plus memang Iya. eligible Iya, Kang Galinya. semoga ya. Semoga. Ya, tapi kalau misalkan ditanya gimana, waktu itu sih aku banyak main nih. Banyak main. Jadi mungkin kalau waktu itu teman-teman jam 5 pulang atau jam 5 nongkrong, nah aku tuh suka ngintil-ngintil Oh, jadi masih karyawan. stay gitu ya? Aku kadang 2 orang, 3 orang masih stay di kantor atau karyawan kemana aku ngintilin ikut gitu. Jadi banyak ngobrol di luar kantor gitu, banyak nongkrong. Misalkan minta tolong di luar kerjaan, ya ayo aja gitu. Aku mau maksudnya selagi aku bisa ya ayo gitu. Walaupun hasilnya mungkin nggak sebagus itu, tapi Enggak dong. karena nggak ada lagi mungkin ya, jadi ya udah aja gitu. Tapi ya memang yang aku dapat sih ilmu tuh nggak cuma waktu lagi magangnya aja, jadi Iya. ternyata
kita bisa dapat ilmu di luar itu juga dari mainnya, Iya, dari ngobrolnya. Kan ilmu teh nggak cuma pelajaran kuliah ya. Nggak cuma Hmm. baca, nulis, sama hafal gitu ya. Keluar, main keluar Iya. gitu ya. Ya, jadi Iya, iya. dapat pengalaman lebih lah dari senior yang udah berkeluarga dan lain-lain. Gitu Tipsnya sih. mungkin lebih ke ini ya Kang. Kalau kita percaya soal integritas dalam sebuah tugas magang, koneksi juga perlu dibangun gitu ya Kang. Dalam situ. Benar. Jadi nggak cuma sekedar kerja terus udah menggugurkan kewajiban, Iya. enggak gitu. Jadi main Relasi. bukan sekedar main gitu ya. Betul. Ada Relasi juga. building networking di situ. Betul. Selain networking kan udah pasti kalau misalkan ngandelin networking doang kan bisa dibilang kayak orang dalam. Cuman kan karena Kang Galinya kebetulan eligible juga. Eligible Karena juga. Dan Kang Gali ini ternyata kemarin pas lulus itu jadi wisudawan terbaik ya. Nggak tahu aja. Representasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Tahu dong, gimana nggak tahu nih. Riset berarti. Keren, iya, Riset. riset. Ya. Terus aktif juga lagi selain berprestasi dan aktif. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang memang Gali oke nih naik nih gitu. Ya, alhamdulillah lah itu. Iya. Mah nggak direncanain ya. Nggak direncanain, jadi ya dapat kesempatan untuk dapat penghargaan ya alhamdulillah. Iya. Nah dari sana tuh Kang, wisudawan terbaik, beasiswa juga nih Kang, aktif pers kan, Ya. Kang Iya. Gali nih. Apa sih perbedaannya pas Kang Gali aktif di kampus sama Kang Gali masuk ke dunia pekerjaan yang profesional? Yang jelas aku tahu sisi keorganisasian jadi. Oke. Karena waktu di kampus ikut beberapa organisasi, jadi ya tahu kalau kerja tuh nggak cuma sekedar kita mengerjakan Tugas job udah desk aja kita, gitu ya. udah gitu. Tapi kan ada sisi keorganisasiannya juga, gimana loyalitas kita ke perusahaan, etos kerja kita dan lain-lain. Nah, itu yang dipelajarin di organisasi, nggak akan dapat di kelas lah gitu. Kan kalau kelas ya udah kita dapat tugas, kita kerjain, kumpulin tanggung jawab kita untuk menyelesaikan tugas gitu. Iya. Tapi kalau di organisasi kan gimana cinta kita ke organisasi teh ditunjukin gitu dengan keberadaan kita, pride-nya kita lah dengan nama organisasi kita. Iya. Gitu. Jadi kalau dari organisasi sih di dunia kerja itu paling ngaruhnya kalau menurut aku. Dan di sisi lain kita mempraktekkan ilmu yang dipelajarin waktu di kelas gitu. Kan kalau di kelas kita belajar teori bikin konten gini, teori marketing bla 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 gitu kan. Tapi kan kita nggak akan nyobain praktiknya langsung gitu kalau nggak di organisasi. Nah, waktu di organisasi kan ada bikin event, ada proker gitu. Nah, kita praktekin lah ilmu-ilmu yang kita bikin. Tugas yang kita bikin selama di kuliah nih kan ditulis. Nah, ini praknya gitu. Prakteknya gini, kadang kan soalnya kadang praktek tuh nggak sesuai, nggak semudah sama teori gitu kan. Iya. Pasti ada hambatan-hambatannya dan lain sebagainya gitu. Pasti itu yang jadi pembelajaran terbesar buat Kang Galih sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk Kang Galih, yang paling berkesan pengalaman Kang Galih selama magang tuh apa sih? Apalagi kan Kang Galih tuh skripsinya tentang di tempat magang kan. Tentang depart juga lah. Iya, tentang the park juga. Oke, Iya. gimana tuh Kang? Ya. Pengalamannya yang pasti nomor satu mah paling berbekas sama aku pertemanan. Oke. Kalau apa ya? Mungkin aku terlalu melankolis sebenarnya. Gak apa-apa, Oke. it's okay. Jadi yang paling berbekas tuh pertemanan, karena jadinya sampai saat ini pun aku masih bisa berhubungan sama teman-teman waktu MSIB, masih sering mampir ke rumah juga. Ada yang nginep juga di rumah, kadang waktu aku sidang, waktu wisuda juga ada yang sempetin dateng gitu. Jadi yang paling berkesan sih satu pertemanan. Yang kedua ya pasti relasi sama karyawan-karyawan di Jaswita gitu ya, sama bapak ibu di Jaswita. Karena waktu magang ya mungkin aku banyak main ya. Banyak mainnya itu loh. Jadi cukup ngerasa dekat secara personal dari aku pribadi gitu sama bapak ibu di Jaswita. Jadi sampai sekarang pun masih ada yang kontakan. Saat waktu selesai magang pun aku masih suka main ke sini, ke The Park, atau masih suka ke pusat juga ke Lengkong gitu, ke kantor. Ya masih suka ngebangun silaturahmi lah. Yang pasti itu sih, yang nggak kalah ketinggalan pastinya ilmunya ya. Karena
Sebelumnya kan aku belajar di organisasi, maksudnya secara organisasi di kampus kan pertanggungjawabannya tidak akan sebesar magang lah. Iya, Iya, betul. betul. Karena kan kita magang berkaitan sama perusahaan orang gitu Betul. kan. Kita harus mempertanggungjawabkan bagian dari mempertanggungjawabkan di perusahaan orang lain gitu. Iya. Jadi pasti ada ilmu lebih yang kita pelajari lah waktu magang dibanding di organisasi gitu. Jadi tanggung jawab lebihnya terasanya di waktu magang, terus praktek-praktek dengan alat-alat yang lebih Fans juga. ya gitu kan, daripada organisasi mah ya Iya. alat Iya boleh sih. patungan kan Iya. gitu, punya pribadi siapa aja. gitu. Iya, iya. Kalau di kantor mah kan udah disediain, jadi kita lebih bisa maksimalin gitu. Dan bisa Gitu lebih sih. explore skill yang emang Betul. sebelumnya udah punya tapi dikembangkan lagi gitu. Gitu sih. Ya, semuanya bakal lebih dalam kalau kita udah magang ya. Betul. Entah dari sosial juga, karena kalau kuliah kita bisa aja, kita temenan, Ya, tapi jam selanjutnya beda SKS. betul. Tapi kalau magang kita ketemu tiap hari ya kan, satu Betul. project yang sama. Benar. Kita juga kan. yang Kita juga. ngobrol. Mau nggak mau kita bangun chemistry. Betul. Iya, Ini nah, juga iya, iya. bisa ketemu Kang Gali karena Kang Gali, magang karena ini. magang. gitu. Ilmu nerap lebih banyak juga di Iya. tanggung jawab ya Kang ya. Betul. Terlebih lagi kalau MSIB mah kan karena jangka waktunya panjang ya, Iya. Iya, 5 iya. bulan, jadi 5 bulan. mau nggak mau kalau ya kenal selewat doang mah masa 5 bulan gitu. Iya. Iya, masa Iya. 5 bulan dapatnya gitu doang gitu Nah, Iya. ya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin, banget. nggak mungkin. Pasti Iya, ada iya. aja. Apalagi yang di luar magang itu tadi, ada mainnya, Iya, ada iya. main-main cantik, networkingnya itu Iya. loh. Gitu ya. Malah waktu batch aku mah kita sampai bikin acara villa untuk penutupan. Graduationnya di villa? Graduationnya villa anak-anak Seru ya? aja. Asik banget. Asik Jadi ya? ide nih buat kita kayaknya Kang. Oke, Benar. ditampung ya? Ditampung ya. Ditampung? Iya, kita sengaja sewa villa, kita sempetin satu tanggal memang sebelum teman-teman pulang ke daerahnya masing-masing. Kita nginep di villa, bikin acara seru-seruan aja. Nangis-nangisan juga. Oh, nangis. Kita nangis Pasti gak ya? dong, Dan? pasti Oh, dong. pasti ya? Sedih Oke. dong. Oke Kang. Dan, gitu. Kang Gali ini kan cukup bisa dibilang social butterfly adalah membangun koneksi. Entah profesional atau enggak, aku nggak tahu. Tapi itu Oke. cukup social butterfly dong. Oke. Dan Kang Gali ini ngebangun koneksi sama teman-teman karyawan yang beda lah rentang usianya nih Kang. Betul. Kang Gali juga termasuk Gen Z. Ada nggak Iya. sih perspektif Kang Gali terhadap Gen Z yang udah Kang Gali konversi dari teman-teman karyawan? Kenapa Gen Z ini dinilai kurang kompetitif ya dalam dunia pekerjaan? Oke, kalau berkaitannya sama Gen Z, aku kurang, ya banyak hal yang aku sepakati tentang Gen Z perspektif ini, Gen Z gitu. ini, Gen Z, tapi nah. banyak juga yang enggak karena memang nggak semua Gen Z seperti Iya. itu gitu. Hmm. Balik lagi sama di mana lingkungan dia dibangun mungkin ya si orangnya juga gitu. Jadi kalau misalkan aku mah waktu itu memang ada rasa kayak pastilah kalau kita Gen Z dimarahin atau gimana Iya. kita nggak terima Iya, gitu iya. kan. Tapi segimana mungkin aku maknai ke nggak terimaan aku ini sebagai bentuk diskursus gitu. Misalkan disuruh apa, menurut kita nggak kayak gitu ya kita ungkapin lah. Kan kalau Gen Z mah katanya lebih berani lah untuk Oh, kayak gitu. iya. lebih untuk vokal lah ya. menyuarakan gitu ya. Nah, hal itu yang menurut aku sih justru hal positif gitu ya, untuk kebaikan si program yang akan dibuat juga, misalkan ya jadi kan ada diskusi gitu. Nah, itu ya aku praktekin, aku lakuin, tapi mau bagaimanapun Bapak Ibu karyawan pasti udah lebih punya jam terbang lebih banyak Iya. lah beliau-beliau ini. Jadi kita dengerin pengalaman-pengalaman beliau, terus kita pertimbangkan lagi apa saran yang bisa jadi alternatif lebih bagus ya kita ungkapin. Nah, kalau aku sih waktu itu kayak gitu. Jadi aku cukup sering bilang ke teman-teman kayak ada hal-hal yang nggak sesuai ya ngomongin aja gitu, ungkapin aja, karena daripada ngomongin di belakang juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah, dari dibanding kita misuh-misuh doang nggak Iya. jelas, upload status WA Nyindir-nyindir gitu ya. lain kan gitu, ya udah kita omongin aja dengan berbagai pertimbangan kita yakin sama argumentasi kita, ya udah ungkapin aja gitu. Kenapa harus diomongin di belakang, malah takut jadi bisul gitu. Iya. Jadi bisul ya. Jadi Gitu. ada lagi nih mitos bisul ya kalau ngomongin orang. Terus kan nih Kang Gali, tadi kan pasti
kalau di Markom dulu itu Ya. juga pasti ada buat konten dan lain sebagainya Benar. kan. Karena program kita ini baru juga gitu ya. Betul. Podcast ini aku sempat kepoin Kang Gali, dan Kang Gali ini pernah punya podcast di salah satu platform Ya. yang audio itu tuh. Ya. Dan aku kepoin tuh cuma 4 episode, Kang. Sayang banget. Kenapa tuh nggak dilanjutin, Kang? Waktu itu kan podcastnya namanya podcast paling capek ya. Iya. Podcast paling capek. Podcast paling capek. Betul. Nah, aku bikin konten itu memang buat ngeluh kan. Oke. Jadi bikin podcast itu tuh cuma buat ngeluh isinya. Biar ada medianya Iya, gitu ya. jadi Tetap ada konten apa ya? Maksudnya kayak ada tersalurkan gitu Iya. ya. Wadah dan jadi karya juga. Iya, Nah, betul, jadi misu-misunya direkam lah. Misu-misunya direkam. Nah, waktu itu tuh ceritanya bikin podcast itu, terus akhirnya waktu itu tuh pas mau masuk semester 5 kalau nggak salah. Oke. Nah, Oke. pas ngadepin semester 5 ya mungkin teman-teman juga tahu semester Oh, 5. Iya. Hektik banget. Wah, Vkom lagi ya Kang. Betul. Waktu mau ngadepin semester 5, bikinnya pas udah masuk semester 5 ternyata bener emang capek, jadi udahlah. Oh, Podcast paling capek yang beneran bikin capek beneran juga. bikin capek. Jadi Capek beneran, jadi udahlah gitu. capek gitu. Akhirnya ke skip juga. Terus kebetulan waktu itu aku join di laboratorium radio di kampus. Jadi ya udah aku pindahin deh keinginan aku bikin podcast ini ya di laboratorium di kampus gitu. Jadi announcer. announcer di 24 Station, itu laboratorium radionya di kampus gitu. Gitu. Jadi podcastnya yang aku pengen bikin waktu itu ya kita bikin di kampus gitu. Siaran juga, jadi ada medianya, alat-alatnya juga lebih bagus. Iya. Dibanding podcast yang aku bikin sendiri kan iPad udah gitu. Udah iPad, iPad recording. audio gitu. Udah gitu doang. Gitu. Malah nggak pakai mic. Oh, nggak pakai Kang. Kalau pakai iPad doang udah. Tapi kualitasnya lumayan oke loh kalau untuk Ya. didengarkan, kayak terdengar capek kayak wah sebenarnya sesuai konsep sih gitu. Iya. Podcast Ngeluh capek memang gitu. sih. Iya Ngeluh benar gitu. Betul, gitu sih. Kalau cerita si podcast itu. Banyak juga ya pengalaman Kang Gali. Iya. Dari mulai iseng sampai jadi karya gitu ya. Pengalaman magang sampai dilirik jadi karyawan gitu. Nah, Kang Gali sendiri nih punya nggak sih kayak pesan-pesan buat anak-anak magang di luar sana gitu, buat teman-teman yang lagi berjuang meniti karirnya gitu. Apa ya? Pesen apa ya? Petua lah. Kayaknya aku nggak layak juga buat gitu. It's okay Kang, sharing aja sharing. Cuma kalau misalkan memang lagi di fase magang berarti kan biasanya semester 7 ya. Ya. Udah mau akhir-akhir gitu. Kalau aku sih waktu itu, ini mah terserah teman-teman kayak gimana sih. Kalau aku waktu itu semester 7 aku memang nggak ngejar lulus cepat, nggak ngejar lulus, malah waktu itu sempat mempertaruhkan, wah kayaknya aku nggak akan lulus tepat waktu gitu. Terus ngelihat teman-teman udah mulai sidang proposal, aku malah belum bikin judul-judul sama sekali gitu. Waktu itu aku malah milih magang, dan aku pengen memang fokus magang, nggak mau sambil ngambil skripsi. Karena ya tadi gitu, nggak mungkin bisa aku magang sambil ngerjain skripsi, tapi sambil main juga. Harus ada yang dikorbanin kan. Aku waktu itu lebih memilih mengorbankan jangka waktu kuliah yang lebih panjang dibanding aku mengorbankan kesempatan aku buat bikin relasi gitu. Jadi aku ambil opportunity buat bikin relasi dan bisa magang juga. Jadi aku beres magang, tetap main, ngebangun relasi sama bapak ibu, gitu kan. Terus sama teman-teman juga. Nah aku tumbalin lah sih kuliahnya. Itu cukup beresiko karena ya mau gimana pun juga kuliah butuh biaya. Tapi atas kesepakatan aku sama orang tua, ya udah nggak apa-apa magang aja, Bismillah gitu. Ya udah aku ambil magang. Tapi ternyata ya skripsi juga nggak menakutkan itu kalau dikerjain. Pada intinya yang ngerjain aja skripsi mah gitu. Akhirnya aku beres 1 semester kan magang MSIB. Semester 8 aku ngajuin judul, 2 bulanan sidang akhir. Udah selesai. Akhirnya tepat waktu juga gitu. Dan dapat relasi juga. Sebelum wisuda udah ada, ya alhamdulillah dapat panggilan interview. Ya lanjutlah kerja sampai pas wisuda udah Kerja gitu ya, alhamdulillah. gitu. Jadi intinya mah harus ada yang dikorbankan, tapi segimana mungkin kita maksimalin
yang bisa kita lakuin gitu saat itu gitu. Ketakutan kita mah cuman di bayangan kita kan. Sebenarnya mah nggak tahu kejadian atau enggak gitu. Mumpung masih muda juga ya Kang Betul. ya, ambil resiko sebanyak-banyaknya, toh hasilnya juga kita yang nikmatin juga ya Kang. Dan tetap harus bertanggung jawab atas pilihan. Tanggung jawab. Nah itu sih, itu yang paling harus di highlight tuh tanggung jawab atas pilihan. Jangan sampai kita ngikutin pilihan orang lain gitu, entah teman, entah siapapun gitu, nyuruh kita udah sambil skripsian apa gimana. Padahal keinginan kita nggak kayak di gitu. situ gitu ya. Terus nanti ada kegagalan malah kita nyalahin orang lain lah. Iya, betul. Kalau aku tuh nggak mau. Jadi waktu itu semester 6 tuh teman-teman aku banyak yang masukin MSIB. Aku nggak mau karena dari semester 3 tuh plan aku semester 7 aku harus MSIB. Oke. Semester 7 nggak boleh semester 6, nggak boleh semester 5, pokoknya harus semester 7 gitu. Jadi ya sesuai sama plannya, alhamdulillah selesai juga bisa tepat gitu. Jadi nggak usah dengerin orang. Ya maksudnya dengerin ya sebagai masukan. Sebagai saran gitu Tapi ya. jangan sampai kita ngambil keputusan atas dasar orang lain tanpa ada pemikiran kita di ya udahlah ngikutin aja. Nah, jangan kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Ya tapi terserah kalian lagi. Karena setiap orang sebenarnya punya jalannya masing-masing. Jangan takut buat ngambil pola pattern Betul. kita sendiri sih. Itu mah aku, kalau teman-teman punya cara lain Terserah. Terserah itu bebas. Asal berani aja dan maksimal kan. Betul. Gitu. Oke. Ini dengan angin sepoi-sepoi dan beberapa musik di belakang kita sampai lupa nih ya. Kita tuh masih ada di Pasar Kreatif Jawa Barat ya. Betul. Ya kan? Buat Kang Gali, harapan untuk PKJB ini apa? Harapan untuk PKJB ya, atau Depart Jabar ini karena kita sedang dalam proses pengembangan, semoga apa yang kita rencanakan bisa membuat dampak positif lah pastinya untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung gitu. Atau warga-warga di sekitarnya Jakarta dan sebagainya yang mau main ke Bandung. Kita udah punya tempat estetik ini di pusat Kota Bandung gitu kan. Tinggal datang aja di Jalan Pahlawan nomor 70 gitu. Datang guys. Catat ya alamatnya ya. Jadi harapannya sih ya semoga semua yang direncanakan bisa berdampak positif lah untuk masyarakat. Amin. Oke. Demi membangun ekonomi kreatif juga. Yes. Ya. Oke. Karena ayamnya kayaknya belum disentuh-sentuh. Yummy. Bawangnya udah ke angin-angin. Iya nih. Melepek-lepek. Angin-angin. Tapi kayak tetap enak ya. Oke, aku coba satu ya. Sikat. Karena Iya. Aman. Gimana nih? Mantap kan? Empuk deh, mantap banget. Nah, buat teman-teman semua ya. Yang mau nyobain bisa langsung datang ke Depart Jabar, di sini ada Nonakim. Terus ini dari Nonakim makanan-makanan Korea, terus di sebelahnya juga ada dessert, ada makanan dessert dan banyak ada makanan sehat dari Diet Go. Iya. Banyak deh. Bisa ngafe-ngafe cantik juga ya di sini. Bisa nongkrong sampai jam 3 subuh di sini karena areanya 24 jam. 24 Buat jam. teman-teman juga yang mau di sini nih. Ya. Skripsian nanti bisa Di Bisa sini. di sini ya. Tenang juga ya. Tenang juga di sini. Iya, baik. Kang Gali, makasih buat ngobrol-ngobrol sore ini. Dan semua cuaca juga mendukung banget ya. Mendukung Makanan banget, juga mantap mendukung sangat. banget. Senjanya mantap di sini. Betul. Teman-teman juga jangan lupa buat saksiin Podcast karena kita bakal ada episode seru lainnya. Aku Arden. Aku Faras. And we are signing out from Depart Jabar. Bye-bye. Bye. Bye-bye.